Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nasik dari Universitas Yudhata Pasuruan, Prodi Teknik Industri 1B. Saya di sini akan menjelaskan soal UAS Matematika. Soal yang pertama, seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kg petak untuk memupuk jagung dan 60 kg petak untuk memupuk singkong. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg. Jika keuntungan dari lahan jagung adalah 4 juta per petak dan lahan singkong adalah 6 juta per petak, dalam sekali tanam keuntungan maksimum petani adalah, yang pertama di sini ada lebih mudah, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita di sini isi tanaman terlebih dahulu, kemudian luasan, kemudian pupuk, dan yang terakhir adalah keuntungan. Untuk yang pertama yaitu tanaman jagung. Luasan yang dibutuhkan yaitu kita anggap X per petak dan pupuknya yaitu 30 kg. Keuntungannya yaitu 4 juta sekali tanam. Untuk yang kedua yaitu tanaman singkong. Dan kita anggap Y per petak dan pupuk yang dibutuhkan yaitu 60 kg. Dan keuntungan untuk sekali tanam yaitu 6 juta. Untuk persamaan yang pertama, kita untuk mencari pertidaksamaan terlebih dahulu, yaitu diperoleh X plus Y. Karena di sini tidak boleh lebih dari 50 petak, maka kurang dari sama dengan 50. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Sedangkan persamaan yang kedua yaitu kita peroleh jagungnya kita anggap X, maka 30X plus 60Y untuk singkong. Nah, karena pupuk yang tersedia itu 2.400 kg, maka tidak boleh lebih dari 2.400 kg. Maka ini kurang dari sama dengan 2.400. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu, maka kita sama-sama dibagikan 30, maka hasilnya X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Karena tidak mungkin luasan itu bernilai negatif, maka X-nya adalah lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya adalah lebih dari sama dengan 0. Karena jagung sama luasan petak itu tidak mungkin bernilai negatif. Ya. Maka kita akan mencari tipotnya terlebih dahulu. Kita gunakan tabel seperti ini. Untuk mencari tipot, ini kita tulis X dan Y. Untuk persamaan yang pertama, yaitu kita misalkan X-nya adalah 0, maka Y-nya kita peroleh 50. Dan jika Y-nya kita anggap 0, maka X-nya kita akan peroleh 50. Maka tipotnya terdapat 0,50 dan 50,0. Nah, ini adalah tipot yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita mencari tipotnya atau titik potongnya sama, kita tulis XY dulu.
X-nya kita anggap 0, maka kita akan peroleh nilai, kita masukkan X-nya 0, maka kita akan peroleh nilai 40. Dan jika Y-nya 0, maka akan kita peroleh 80. Nah, dari sini kita mendapatkan titik potong yaitu 0,40 dan 80,0. Setelah kita mencari titik potong, maka kita akan mencari gambar grafiknya. Nah, jangan lupa titik potong untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu 0,50 dan 50,0, sedangkan pertidaksamaan yang kedua yaitu 0,40 dan 80,0. Nah, berarti ini adalah 0,50, ini adalah X dan ini adalah Y. Berarti terletak di sini dan 50 di sini. Untuk ini kita tarik garis terlebih dahulu. Untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 0,40 dan 80,0. Maka terdapat di sini 80,0 dan 0,40. Terdapat di sini. Maka ini kita tarik garis terlebih dahulu. Maaf jika garisnya jelek. Maka diperoleh titik potong baru di sini. Ini adalah 0. Sebelum kita mencari keuntungan maksimumnya, kita uji terlebih dahulu kebenarannya. Yang pertama, kita uji di pertidaksamaan yang pertama. Yaitu di X plus Y kurang dari 50. Nah, kita untuk mencari yang lebih mudah, kita uji di titik 0,0. Kita masukkan 0 plus 0. Nah, maka hasilnya adalah benar. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua, 2x plus 2y kurang dari sama dengan 80. Nah, kita juga misalkan adalah 0. Nah, kita masukkan langsung. Maka diperoleh tetap 80, maka hasilnya adalah benar. Jika seperti ini, maka ini adalah benar. Jika tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita daerah himpunan penyelesaiannya yaitu masuk ke dalam. Berarti di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi di sini kita arsir yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya yaitu daerah DHP, maka kita arsir sebelah sini. Dan pertidaksamaan yang pertama juga sama, kita arsir yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita arsir yang sebelah sini. Ini juga gitu. Untuk garis yang sini, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah merujuk ke dalam. Berarti kita arsir yang bukan DHP-nya. Ini juga sama, kita arsir yang bukan daerah DHP-nya. Nah, ini adalah daerah DHP-nya. Nah, ini adalah daerah HP-nya. Dari sini kita akan memperoleh titik potong, 4 titik potong, yaitu sebelah sini. Ini titik potong yang pertama, ini titik potong yang kedua, ini titik potong yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, karena di HP pasti akan dihimpit oleh 4 titik potong. Nah, maka ini adalah tipot 50,0. Ini adalah tipot 0,0. Ini adalah tipot 40,0.
oh maaf, 0,40. Dan ini adalah tipe, ini karena ini adalah titik potong baru, maka kita harus mencari nilainya terlebih dahulu dengan cara eliminasi dan substitusi. Maka kita masukkan pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu X plus 2Y kurang dari 80. Maaf, X plus Y kurang dari 50, dan kita masukkan titik potong pertidaksamaan yang kedua, yaitu X plus 2Y kurang dari 80. Nah, kita akan mengeliminasi ini untuk mencari titik potong barunya. Kita kurangi X dikurangi X maka habis, dan Y dikurangi 2Y tinggal Y atau min Y. Sedangkan 50 dikurangi 80 itu sama dengan min 30. Nah, kita anggap ini sama dengan, maka Y akan diperoleh 30. Kita masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 50. Nah, kita masukkan Y-nya 30, berarti X plus 30 sama dengan 50. Maka akan kita peroleh nilai X sama dengan 20. Nah, jadi kita peroleh titik potong yaitu 20,30. 20,30. Nah, ini adalah nilai titik potong yang baru. Nah, setelah ini kita akan mencari fungsi tujuannya. Setelah kita mencari dari gambar grafiknya tersebut, kita akan peroleh 4 titik potong, yaitu yang pertama untuk mencari fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan. Nah, ini adalah F X, Y ya, sama dengan ini. Ini untuk keuntungan yang pertama. Keuntungan yang pertama tadi adalah 4 juta X plus 6 juta Y. Nah, dari gambar grafik tersebut kita memperoleh 4 titik potong, yaitu yang pertama adalah titik potong 0,0. Nah, yang kedua adalah titik potong 50,0. Yang ketiga adalah titik potong 0,40 dari gambar grafik tersebut ya, jangan lupa. Dan yang terakhir kita peroleh titik potong barunya tadi 20,30. Dari sini kita masukkan. Nah, kita misalkan X-nya adalah 0 dan Y-nya 0 untuk titik potong yang pertama. Maka akan diperoleh nilainya adalah Rp 0. Nah, untuk yang kedua, kita misalkan X-nya adalah 50 dan Y-nya adalah 0. Kita masukkan 4 juta dikalikan 50 dan 6 juta dikalikan 0. Nah, maka kita akan peroleh keuntungan sebesar 200 juta. Untuk titik potong yang ketiga, yaitu kita misalkan X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 40. Kita masukkan 4 juta dikalikan 0 tambah 6 juta dikalikan 40. Maka kita akan peroleh nilai keuntungannya yaitu sebesar 240 juta. Untuk titik potong yang ketiga kita peroleh keuntungan sebesar 240 juta. Dan untuk yang titik potong yang terakhir kita masukkan 4 juta. Kita kalikan X-nya 20. 6 ditambah 6 juta
dikalikan Y-nya adalah 30. Maka akan kita peroleh nilai keuntungan sebesar 260 juta. Dari sini kita akan ketahui yaitu nilai yang paling besar adalah di titik potong 20,30 dan ini adalah nilai maksimumnya. Nah, jadi nilai keuntungan petani tersebut, nilai keuntungan maksimumnya adalah senilai 260 juta. Ini adalah nilai keuntungan maksimum dari petani. Sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu seorang pedagang sepeda ingin membeli tidak lebih dari 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per unit dan sepeda balap dengan seharga 2 juta per unit. Ia merencanakan untuk tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sebuah sepeda balap adalah 600.000, maka keuntungan maksimum yang dapat diterima pedagang tersebut adalah yang pertama yaitu kita misalkan sepeda gunung yaitu X ini kita misalkan X, sepeda balap kita misalkan Y. Kita misalkan Y. Untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu X plus Y, karena persediaannya adalah 25 sepeda atau 25 unit, maka tidak lebih dari sama dengan 25. Dan yang kedua yaitu harga per unitnya yaitu 1.500.000 untuk sepeda gunung ditambah 2 juta untuk sepeda balap. Nah, dengan budget yaitu kurang dari sama dengan atau tidak lebih dari 42 juta. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama dan ini yang kedua. Karena nilai sepeda itu tidak mungkin bernilai negatif, maka X tidak lebih dari sama dengan 0 dan Y tidak lebih dari sama dengan 0. Karena tidak mungkin bernilai negatif ya. Nah, dari sini kita akan mencari nilai titik potongnya. Kita akan menggunakan tabel untuk mencarinya agar lebih mudah. Misalkan untuk persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, kita misalkan X dan Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 25. Tapi jika Y-nya 0, kita masukkan Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 25. Untuk pertidaksamaan yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, jika kita misalkan X-nya adalah 0, kita masukkan di sini X-nya 0, maka Y-nya adalah 21. Nah, jika Y-nya adalah 0, maka X-nya kita peroleh yaitu 28. Dari sini kita akan memperoleh nilai titik potong yaitu 0,25 dan 25,0. Yang titik potong yang kedua kita peroleh 0,21 dan yang kedua adalah 28,0. Nah, ini adalah nilai titik potongnya. Setelah kita memperoleh nilai potongnya, maka kita akan mencari nilai grafiknya. Untuk persamaan yang pertama kita peroleh yaitu titik potong 0,25. Ini adalah titik potong 0 dan 25 di sebelah sini. Dan yang kedua adalah 25,0. Jadi sebelah sini. Sedangkan pertidaksamaan yang kedua kita peroleh 0,21. Berarti di sini 21 dan 28,0. Oh maaf.
Nilai potong titik 21-nya itu di sini. Dan 28,0-nya di sebelah sini. Maka kita akan tarik garis terlebih dahulu. Untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu 25 sama 25, kita tarik garis. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita juga akan tarik garis ke sini. Maka kita akan peroleh nilai titik potong baru, yaitu di sebelah sini. Untuk mengujinya, supaya grafik ini benar, kita uji dulu. Untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 25. Nah, kita uji dinilai titik potong 0,0, yaitu X kita masukkan 0, Y-nya juga 0. Maka kita peroleh dengan nilai yang tetap, maka ini adalah benar. Dan untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Kita juga misalkan adalah 0, maka kita peroleh 84. Nah, hasilnya adalah tetap. Nah, ini adalah juga bernilai benar. Maka jika bernilai ini kurang dari sama dengan adalah benar, maka daerah di HP-nya adalah ke dalam. Maka daerah di HP-nya adalah sebelah sini. Dan ingat, kita asir yang bukan daerah di HP-nya. Kita asir. Ini juga bukan daerah DAP ya, karena daerah DAP-nya adalah masuk ke dalam. Nah, ini adalah daerah DAP. Dari sini maka kita akan memperoleh nilai titik potong, yaitu 0,0. Ini 4 titik potong ya, karena yang menghimpit daerah himpunan penyelesaiannya yaitu adalah di titik potong ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Nah, kita akan lebih mudah, kita kasih nomor saja. Ini adalah titik potong yang pertama. Nah, ini adalah titik potong yang pertama. Titik potong yang kedua, sini 25,0. Nah, ini adalah titik potong kedua. Ini adalah titik potong ketiga. Nah, untuk mencari titik potong ini, kita akan menggunakan rumus eliminasi dan substitusi. Dan ini adalah titik potong yang kedua. Yang keempat adalah 0,21. Nah, kita peroleh nilai 4 titik potong ya. Dan kita harus mencari titik potong yang baru terlebih dahulu, yaitu dengan mengeliminasi pertidaksamaan pertama dan yang kedua. Maka X plus Y kurang dari 25, atau kita anggap sama dengan saja biar lebih mudah. 3X plus 4Y sama dengan 84. Nah, kita kalikan 3 biar sama, dan ini dikalikan 1 untuk menyamakan pertidaksamaannya. Maka diperoleh 3X plus 3Y sama dengan 75. 3X plus 4Y sama dengan 84. Nah, maka ini dieliminasi, yaitu ini hilang, maka tinggal min Y sama dengan min 9, maka nilai Y sama dengan 9. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 25. Maka kita masukkan X plus 9, 25.
maka X kita peroleh 16. Ini adalah nilai titik potong yang ketiga, yaitu 16,9. Nah, kita sudah memperoleh nilai potong titik potong yang ketiga. Nah, setelah ini kita akan mencari fungsi tujuannya. Untuk mencari nilai fungsi tujuannya, kita sudah menemukan nilai titik potong yaitu 4 tadi ya. Yang pertama, sebentar ini kita misalkan X, Y. Nilai keuntungannya yang pertama tadi kan 500.000 untuk sepeda gulung plus 600.000 untuk sepeda bawah. Ini adalah fungsi tujuan untuk yang pertama tadi. Sedangkan di sini kita akan mencari nilai maksimumnya. Yang pertama yaitu titik potong yang pertama yaitu 0,0. Maka kita masukkan 500.000 dikalikan 0 plus 600.000 dikalikan 0. Nah, maka akan kita peroleh nilai rupiahnya adalah 0. Untuk fungsi tujuan yang kedua yaitu nilainya 25,0. Nah, kita masukkan nilainya yaitu 500.000 dikalikan 25 ditambah 600.000 dikalikan 0. Nah, dari sini kita menemukan nilai titik rupiahnya adalah 12.500. Kemudian nilai titik potong yang ketiga yaitu 16,9. Ini nilai titik potong baru yang tadi. Kita masukkan 500.000 dikalikan 16 plus 600.000 dikalikan 9. Nah, di sini kita memperoleh nilai rupiah yaitu sebesar 13.400.000. Nah, untuk titik potong yang terakhir kita peroleh yaitu 0,21. Kita masukkan nilainya kalikan 0 plus 600.000 dikalikan 21. Nah, di sini kita peroleh nilai rupiahnya adalah 12.600. 12.600, mohon maaf. 12.600.000. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa nilai maksimumnya terdapat di nilai titik potong yang baru, yaitu ini. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Jadi, keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah sebesar 13.400.000. Nah, sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dan salah jawaban yang telah saya kerjakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.